Barcelona menghadapi Inter dalam lanjutan Liga Champions Eropa berakhir dengan skor 3-sama. Gol Barca dicetak oleh Dembele menit 40, Lewandowski di menit 82 dan 90 plus perpanjang waktu. Kemudian 3 gol Inter Milan dicetak oleh Nico Barella menit 50, Lautaro Martinez menit 63, Robin Gosens di menit 89. Oke, seusai pertandingan Barca menghadapi Inter menjadi buah bibir salah satunya ketika Gerard Pique gagal mengantisipasi penyerangan dari Inter Milan dan berujung gol. Kala itu Gerard Pique hanya melihat bola, ball watching tanpa men-scanning lini pertahanan Barca. Kalau kita lihat dari posisi Pique pun, Pique menjadi pemain paling belakang di samping penjaga gawang Barcelona Ter Stegen. Oke, kita akan bahas pertandingan ini. Di atas kertas Barca menggunakan pola 1-4-3-3. Tapi secara implementasi di lapangan Barca akan menggunakan pola 3 back lagi. Nanti akan aku tampilkan grafisnya teman-teman. Sedangkan Inter Milan tetap menggunakan skema yang ia gunakan di pertemuan pertama Liga Champions Eropa kala menghadapi Barca dengan skema 3-5-2. Ketika tanpa bola, Inter akan menggunakan pola 5-3-2 dan lebih bermain menunggu mengikuti arah bola, alur bola yang dimainkan oleh pemain Barcelona. Kita lihat grafis bentuk penyerangan dari Barca. Nah, ketika Barcelona menyerang, Sergi Roberto akan masuk ke dalam sebagai inverted fullback. Jadi, tujuan mengapa pola ini berubah dari 4-3-3 menjadi 3 back, teman-teman, ini sudah aku bahas ya. Yang pertama, 3 pemain di belakang, Garcia, Pique, Alonso berusaha secara numerikal, secara unggul jumlah, mengalahkan jumlah pemain depan Inter yang dimana Inzaghi meletak 2 pemain. Jadi ketika unggul jumlah, distribusi bola dari belakang itu akan lebih nyaman. Kemudian ketika bertahan, Inter akan menggunakan 3 gelandang. Di situ didoronglah Sergi Roberto untuk sebagai inverted fullback untuk mengalahkan 3 pemain tengah Inter. Otomatis posisi di situ Barca akan menang jumlah 4-3. Busquets, Pedri, Gavi, dan Sergi Roberto. Ini terkait tentang permainan numerikal. Aku harapkan ketika kalian menonton video ini sudah paham bagaimana konsep permainan numerikal. Numerikal itu merupakan permainan yang sangat diingin-inginkan, yang sangat difavoritkan oleh Xavi Hernandez. Kemudian di depan ada Dembele, Lewandowski, Rafinha. Dembele dan Rafinha ini menjaga sisi lebar lapangan. Nah, treatment ini berbeda kala Barca menghadapi Inter di pertemuan pertama, teman-teman. Di sektor kiri, pemain seperti karakter Dembele nggak ditempati. Sekarang, karakter Dembele di sektor kiri, Rafinha di sektor kanan secara karakter ya, memiliki kekuatan 1 versus 1. Itu tentunya diharapkan agar Barcelona lebih optimal menjaga sisi lebar lapangan untuk menarik pertahanan dari Inter yang tanpa bola menggunakan pola 5-3-2. Sampai situ clear ya, teman-teman. Kemudian kita konfirmasi dari rata-rata posisi yang dimiliki oleh pemain Barcelona dari grafis WhoScored. Nah, di sini terlihat apa yang kita bahas, apa yang kita tampilkan dari grafis tadi sesuai dengan rata-rata posisinya dengan menggunakan pola 3 back. Tapi ketika defense Barca menggunakan pola 4 back ya, teman-teman ya, itu perlu diecamkan. Nah, ini salah satu grafis yang menunjukkan bahwa skema yang digunakan Barca di pertandingan ini, 3 back di belakang, Eric Garcia, Pique, Alonso. Nah, 3 pemain di belakang ini yang aku sampaikan tadi untuk mengalahkan Edin Dzeko dan Lautaro Martinez, pemain depan Inter Milan. Kemudian Sergi Roberto didorong sebagai inverted fullback untuk mengalahkan 3 pemain tengah dari Inter Milan. Pemain tengah Barca pada akhirnya ada Busquets, Gavi, Pedri, Roberto. Di depan ada Lewandowski, Dembele menjaga sisi lebar lapangan kiri, dan Rafinha menjaga sektor kanan dari Barcelona. Nah, kalau kita bicara terkait tentang konsep ya, ide dasarnya itu jelas bagaimana permainan dari Barcelona. Tapi ketika sudah masuk di lapangan, kreativitas dari pemain-pemain Barca tersebut gak kelihatan begitu luar biasa. Jadi, ide numerikal yang dimainkan oleh Barca ketika pemain-pemain Barca dari sisi kreativitas gak begitu banyak, mentoklah dari sisi penyerangan. Pada akhirnya mutar-mutar ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri, teman-teman, ataupun melakukan crossing yang mampu dipatahkan oleh Inter. Walaupun pada akhirnya di babak kedua, pada saat pemain-pemain Inter sudah mengalami penurunan, ada beberapa kali dari bola udara pemain Barca berhasil memanfaatkan lewat Lewandowski, intercept dari pemain Inter nggak sempurna, kemudian bola jatuh ke Lewa, langsung ia konversikan untuk menjadi gol. Kemudian gol ketiga Barca lewat Lewandowski
Lewandowski lewat bola udara. Sedangkan kalau kita bicara dari sisi Inter teman-teman, pada saat mereka membangun serangan dari bawah, Barca mencoba melakukan pressing tinggi. Tujuan pressing sudah aku jelaskan berkali-kali, ada 3: rebut bola, ganggu lawan, dan berharap lawan untuk melakukan permainan long pass karena situasinya 50-50. Di momen tersebut Barca melakukan pressing, Inter melakukan long pass langsung vertikal. Permainan Inter ini cepat banget untuk bisa letak bola langsung ke depan. Nah, di momen tersebut dilakukan oleh Inter long pass, kemudian bola tersebut teman-teman selalu diletak di antara lini belakang dan lini tengah dari pemain Barca. Di situ sering Barcelona pada akhirnya kalah duel ataupun Inter mencoba memanfaatkan second ball ketika dari belakang melakukan long pass. Kemudian pemain Inter duel. Dari situasi duel tersebut diharapkan pemain Inter yang lain datang untuk mengambil bola. Dan salah satunya berhasil ya teman-teman. Dan pemain Barca pun acap kali kerepotan ketika menghadapi situasi tersebut. Pun Barcelona teman-teman, ketika kita bicara tentang permainan Inter yang cenderung bertahan 5-3-2 mengikuti aliran bola, distribusi bola dari pemain Barca teman-teman, Barca pun terlihat beberapa kali ingin melakukan permainan progresif cepat, bermula dari Ter Stegen memberikan bola ke Pedri, tapi sudah masuk ke middle third itu daerah tengah lapangan ataupun final third di area kotak penalti teman-teman. Di situ udah mulai kebingungan pemain-pemain Barca untuk mau diapakan bola ini. Pada akhirnya ketika mau diapakan bola ini, crossing dilakukan lagi ataupun bola yang diberikan kepada pemain Barcelona, bola tersebut hilang. Jadi kalau kita berkaca dari situasi apa yang terjadi di pertandingan ini teman-teman, ini merupakan pertandingan klasik. Kalau Barcelona benar-benar menguasai bola, lawan benar-benar menerapkan defense yang rapat padu padat, Barcelona pun di situ identitasnya teman-teman kelihatan. Kebingungan untuk mau diapakan bola ini. Akhirnya beberapa kali serangan ataupun penguasaan bola dari Barcelona yang banyak tidak seefektif dari pemain Inter yang kala mereka menguasai bola ataupun berhasil merebut bola dari pemain Barcelona. Saat pemain Barca menguasai bola teman-teman, dengan cepat langsung mengalirkan bola lewat 1-2 sentuhan ataupun medium pass, nggak short pass lagi teman-teman, medium ataupun passing yang panjang ke depan, baik itu lewat bola atas ataupun bola pendek teman-teman. Dan itu muaranya ingin memanfaatkan kecepatan pemain Inter di depan. Seperti yang kita ketahui, di lini belakang dari Barca lambat karena ada Alonso, Pique. Terkait tentang pemain lambat, kita geser sedikit ya teman-teman. Ini banyak sekali stigmatisasi di netizen yang menyebutkan, kok bisa ya Xavi Hernandez memainkan Alonso yang udah tahu kita dia lambat. Ini penting ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton video ini memiliki mindset bahwa pemain bola itu harus cepat, harus gesit. Nah, kalau di Eropa teman-teman, pemain bola itu nggak harus cepat, nggak harus gesit. Yang penting bagaimana decision makingnya, pembuatan keputusan, bagaimana dia mengambil keputusan. Itu yang disampaikan oleh mantan pemain timnas kita, Alvin. Dia pernah berguru ke IC di Eropa teman-teman. Di sana itu nggak ada lari-lari. Yang penting passing, bermain simple teman-teman. Kemudian ketika Alvin sampai ke Indonesia, dia balik ke daerahnya, kemudian dia diajak untuk ikut bermain di salah satu pertandingan, kemudian dia lihat kebanyakan lari, kemudian pelatih yang ada di turnamen tersebut ataupun pertandingan tersebut minta Alvin untuk main. Alvin katakan, aku nggak bisa main seperti ini, terlalu banyak lari. Berbeda di Eropa. Kemudian pada saat itu, Alvin ditanya oleh pelatihnya di daerahnya teman-teman, lalu apa yang harus kita lakukan? Kemudian dirubahlah pola latihan, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat ada. Jadi di situ diluruskan dulu ya teman-teman ya. Nggak selamanya harus pemain sepak bola itu punya lari kencang. Walaupun di pertandingan ini secara klasik memang pertahanan Barcelona kesulitan untuk menghentikan kecepatan dari pemain-pemain Inter untuk berduel dari sisi kecepatan teman-teman. Dan gol pertama Barca pun berhasil, itu merupakan andil dari taktik Xavi menurut aku. Mengapa? Karena Sergi Roberto sebagai inverted fullback berhasil menerima bola dari Rafinha, kemudian Sergi Roberto memberikan bola ke dalam untuk memanfaatkan kecepatan dari Dembele yang datang dari bawah. Jadi sentuhan-sentuhan Xavi berbeda dari apa yang dilakukan Xavi ketika menghadapi Inter pertama dan Inter di pertemuan kedua ini. Memang dari hasil skor, dari beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pique ataupun Busquets teman-teman, ini sangat mempengaruhi dan itu diakui juga oleh Xavi Hernandez. Kalau kita bicara tentang Pique, jika Pique kurang menit bermain kemudian dimainkan di pertandingan-pertandingan krusial, efeknya seperti ini. Pun halnya Busquets, tanpa mengurangi rasa hormat, Busquets masih
masih dibutuhkan Barca. Tapi dari sisi ketahanan fisiknya untuk bermain 90 menit masih perlu dipertanyakan mengapa Xavi tetap mempertahankan. Padahal sebelum-sebelumnya udah ada tuh secara nyata kelemahan terjadi pada sisi Busquets pada saat babak kedua. Tapi secara overall teman-teman, memang kita bukan hanya bicara dari sisi Pique, kita bukan hanya bicara dari sisi Busquets yang beberapa momentum melakukan error individu teman-teman. Memang kalau kita lihat berkaca dari jauh-jauhnya, Barcelona cenderung di babak kedua mengalami penurunan. Ini secara overall keseluruhannya teman-teman ya. Kalau misalnya kita bicara dari sisi Pique, Gavi, pemain-pemain Barcelona yang underperform teman-teman, biarlah Xavi yang akan melakukan evaluasi. Tapi inilah dia ya, Xavi ini kan masih muda, perlu juga pengalaman-pengalaman lebih. Apalagi dia masih muda dan tentunya dia pun harus memupuk, mencari, mendapatkan insting. Insting itu didapatkan dengan apa? Dengan pengalaman. Dengan pengalaman seperti ini diharapkan insting Xavi itu semakin kelihatan, semakin nampak teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu videonya. Semoga kalian suka. Bye.